Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang satu hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Tetapi lebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berdoa. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mendengar firman-Mu dan memelihara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hasil renungan pada hari ini, Selasa tanggal 5 April 2022, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dalam bahasa Batak akanateu diportivion, jalan amarlea dipilih di Batak. Tung si swadaido, asa swadahononna naung jongjong hian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik dari nats ini, yang hina dipilih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, siapakah orang lemah? Dan siapakah orang yang hina dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti? Orang yang lemah dan orang yang hina yang dimaksud tentulah bukan sekedar lemah dan yang hina secara fisik, tetapi adalah orang yang secara sosial, politik, dan ekonomi tidak memiliki kuasa sehingga sering ditindas dan dirugikan karena kedudukan dan pendidikan mereka tidak tinggi. Mereka sering tidak mengetahui cara memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka ini sering menjadi korban kesewenang-wenangan, korban kerakusan, korban kekejaman, dan korban penindasan. Hal inilah yang ditegur Paulus orang-orang Kristen di Korintus. Orang yang hina di Korintus, mereka menghadapi tekanan. Dan hal itu banyak orang Kristen yang saling bertengkar dan saling menekan. Paulus peduli pada orang-orang Kristen yang hina dan sebagai bapak rohani yang baik, ia sangat marah karena tindakan mereka yang salah, namun juga memberi semangat kepada mereka. Hal ini ditulis bukan untuk memalukan, tetapi untuk menegur sebagai anak yang dikasihi Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan agar ada di tengah-tengah mereka kesamaan arah pikiran dan hati, kesamaan yang dibangun di atas dasar kebenaran firman. Kerukunan jemaat dapat dibangun atas dasar kesamaan arah, tujuan, hati, dan pikiran di bawah otoritas firman. Salomo mengajarkan arti percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri,
mengakui Dia di dalam segala laku kita, tidak menganggap diri bijak, dan takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Ketika kita memandang Tuhan, jangan menganggap dirimu memandang Tuhan, memandang hebat. Allah lebih bijak dan pandai dari kita. Marilah kita nyatakan kasih yang sehati sepikir, agar tercipta kerukunan jemaat dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Mazmur 103 ayat 6. Kiranya firman Tuhan berkenan di hati kita, dan Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu di dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.